Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 15 Juni 2022. Jadi hari ini waktu saya bahas penutupan tanggal 14 Juni, jadi rekomendasi saham atau analisa sahamnya untuk besok ya. Tapi sebelum saya bahas, saya akan umumkan dulu, kemarin sudah saya umumkan juga ya. Jadi saya umumkan lagi, sekali lagi mungkin yang belum tahu mengenai event yang akan datang ya. Jadi untuk event yang akan datang akan diselenggarakan acara untuk live trading ya. Jadi ini khusus bagi mereka yang ingin tahu ya. Jadi materi yang dibahas apa saja. Ini saya tampilkan di sini. Jadi free live trading bersama Sunar Susanto ya, saya sendiri ya, sebagai pendiri dari Saham Profit. Jadi persiapan untuk live trading mulai dari jam 8.30 ya, seperti itu ya, ya kurang lebih 8.45 nah. Kemudian kita akan membahas mengenai basic ya, sederhananya mengenai portfolio management, kemudian bookkeeping, pencatatan saham ya, kemudian screening saham, saham-saham pemilihannya bagaimana ya, kalau kita ingin pilih saham yang bagus yang kita beli ya, seperti itu ya. Kemudian penggunaan analisa teknikal yang simple tapi juga easy ya, mudah digunakan dan profitable ya, itu yang paling penting. Kemudian keys ya, beberapa kunci-kunci untuk winning portfolio. Jadi winning portfolio itu artinya di antara beberapa koleksi saham yang kita punya ya, diharapkan itu lossnya nggak terlalu dalam ya, jadi masih dalam kategori istilahnya manageable ya, seperti itu ya. Kadang memang kalau kita perhatikan pergerakan dari harga saham ya, apalagi kalau kita bicara mengenai trading, tapi juga investasi juga sama ya. Itu bagaimana kita menjaga portfolio kita agar jangan sampai kalau lossnya terlalu besar ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana tipsnya dan cara prakteknya seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah yang ketujuh adalah automatic order. Bagaimana pemasangan automatic order untuk automatic order buy dan juga automatic order sell untuk trailing stop dan stop loss. Ini berlaku terbuka untuk umum ya. Jadi nggak harus pakai sekuritas Mira Asset enggak ya. Ada dua acara onsite dan online. Nanti untuk yang online linknya akan dikirimkan lewat email yang sudah terdaftar ya. Kemudian untuk onsite saya sarankan yang di wilayah Surabaya dan sekitarnya ya. Kalau misalnya nggak kerja atau kebetulan lagi work from home, kalau mau lebih baik onsite aja, datang langsung di tempatnya Mira Asset Sekuritas Indonesia, Majen Sukono nomor 196, Duku Pakis, Surabaya ya, Jawa Timur. Jamnya mulai jam 8.45 sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore ya, waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang terbeban untuk misalnya ingin donasi ya, sebagai ucapan terima kasih, nanti semua donasinya akan masuk ke rekening amal. Jadi rekening tersebut akan digunakan untuk kegiatan amal ya. Jadi kalau ada kegiatan amal biasanya akan dipakai ya, seperti itu ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi saya, enggak. Nah ini sekitar brosurnya aja, free live trading event. Jadi belajar trading bersama disarankan bagi semua orang ya, bagi pemula baik. Modalnya nggak harus besar sih, modal kecil juga boleh ya, seperti itu ya. Yang penting adalah belajar tekniknya bagaimana trading atau investasi yang terbaik ya, seperti itu ya. Terbuka untuk umum, nggak harus join sekuritas Mira Asset, enggak ya, memang tempatnya di Mira Asset ya. Tinggal isi formnya, nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih seperti itu. Saya mulai langsung dengan pembahasan sahamnya. Untuk yang pertama, untuk saham Gotoh ya. Jadi untuk saham Gotoh ini memang sudah saya bahas di analisa saham harian beberapa waktu yang lalu ya. Jadi jangan bosan-bosan. Kira-kira bagaimana Pak Sunar untuk Gotoh ini? Memang untuk Gotoh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Saya sudah sering sebutkan juga, selama dia bertahan di atas harga IPO-nya di atas 338, untuk saham Gojek Tokopedia ini masih cukup bagus uptrendnya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 382 dan 360 ya. Kemudian yang belum punya, kalau yang mau tunggu buy on weakness, ada dua area, 338 atau 292. Tapi kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih Pak Sunar ya, kita buy high sell higher ya. Kalau kita perhatikan di sini high-nya di 404 ya. Swing high di sini. Jadi saat ini memang dia sedang testing area 404. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi cenderung memang tanggung ya. Lebih baik tunggu sekalian buy on weakness atau breakout ke atas kita buy. Jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher ya, seperti itu ya. Naik ke atas 416 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 442 tambah lagi. Target price berikutnya kurang lebih sekitar area 470 dan 500 ya. Ini sudah saya bahas juga. Jadi kenapa saya bahas lagi? Karena uptrendnya masih cukup bagus. MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas dan harganya jauh di atasnya MA20. Jadi yang mau trading buy di Gotoh silakan. Jangan lupa pasang trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Apakah masih bisa ke 500 Pak Sunar? Ada kemungkinan masih bisa ya, selama bertahan di atas harga IPO-nya. Kurang lebih cukup.
Berikutnya untuk Adaro. Jadi memang sebelumnya yang ketinggalan untuk saham-saham batubara ya, area buy on request sudah saya sebutkan untuk Adaro di 3.200 atau 3.000. Artinya kalau dia koreksi ya dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas dia sudah mulai rebound, ditutup di atasnya 3.200, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu untuk Adaro ya. Dan untuk Adaro sendiri, saya terus terang aja ada untuk buy ya untuk Adaro ya. Karena saya lihat peluangnya masih cukup bagus, jadi saya buy-nya tadi di 3250 ya, terakhir sebelum penutupan ya. Saya buy Adaro. Nah, di sini Adaro memang areanya sudah cukup bagus ya, sudah mulai rebound di atas 3.200. Belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 3.200 atau stop lossnya di 3.110 ya, maksimum di 3.000. Jadi trading itu mudah ya kalau kita sudah tahu acuannya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss, kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up di mana. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan kurang lebih jelas ya. Cukup ya. Berikutnya untuk BBRI, sudah sering saya bahas, jangan bosan-bosannya ya. Memang saya bahas lagi kenapa, karena kesempatan masih cukup bagus untuk area buy and request ya, saya sudah sebutkan ya, areanya di 4280, 4460 atau agak atasan di 4550. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya kita belinya kalau harus sudah berhasil rebound atau mantul ya seperti ini ya. Jadi kemarin sudah saya sebutkan juga, jadi dia sudah berhasil naik, di sana kesempatan kita untuk buy. Belinya bertahap aja, naik ke atas 4360 kita tambah lagi. Tapi mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar penutupannya kok pas di 4360, ya sejauh ini masih cukup bagus selama dia bertahan di atasnya 4280 ya. Kurang lebih untuk BBRI seperti itu. Apakah masih bisa naik lagi? Masih ada, tapi kita belinya jangan terlalu banyak karena MA20-nya cenderung mendatar ya. Memang cenderung konsolidasi atau wait and see istilahnya ya. Tapi selama bertahan di atasnya 4280 menurut saya sih untuk BBRI masih cukup menarik kalau ingin trading buy di BBRI ya. Kurang lebih cukup. Oh ya, satu hal lagi, kalau misalnya Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget ya, video playback settingnya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Terus terang aja saya memang kejar waktu. Jadi kalau kita lihat di sini untuk BBCA ya, Bank Sentral Asia TBK, saya sudah sebutkan selama dia berada di atas 7175, ini kesempatan buy on request ya, lumayan bagus ya. Memang pada dasarnya MA20-nya mulai mengarah ke bawah ya, cenderung lesu ya. Istilahnya wait and see ya. Kalau dibilang downtrend ya enggak juga sih, karena kalau kita lihat primary trendnya sebenarnya selama berada di atas 7175 masih cukup bagus ya. Sideways-nya memang lumayan lebar ya, 7175 sampai dengan 7600. Kemudian berikutnya 7600 sampai 7950 ya. Trading range-nya agak jauh seperti itu. Jadi kalau mau buy sekarang boleh buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik setiap kelipatan 50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya dia turun ya jangan lupa pasang trading stop atau stop loss. Jangan di average down ya. Biasakan no average down. Kalau turun lebih baik jual dulu, pasang trading stop atau stop loss. Ini garis-garisnya sudah saya bantu ya. Trading stop pertama di 7350, berikutnya lagi di 7175 ya. Kalau turun di bawah 7175 lebih baik jual dulu semuanya. Dan hari ini saya share di grup kecil saya ada buy BBCA ya, buyback ya. Jadi saya bertahap aja, nanti kalau dia naik lagi ke atas 7450 saya tambah lagi atau average up. Kurang lebih cukup untuk BBCA. Berikutnya untuk BRMS. Sebenarnya sebelumnya ada yang kasih komentar juga, oh Pak Sunar tolong yang dibahas saham-saham yang belum naik. Sebenarnya untuk BRMS ini sudah saya sebutkan sering banget ya, yang nonton atau rajin mencatat ya seharusnya sudah tahu ya, buy on request di dekat area 200. Bahkan terakhir pun sudah saya sebutkan boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 240 boleh tambah lagi atau average up. Kita jangan terlalu takut-takut. Oh Pak Sunar, ini sebelumnya dia berhasil naik, enggak lama lagi turun lagi. Ini naik tinggi loh, langsung dia turun ya. Seperti itu ya, langsung diajar bandar katanya istilah itu. Ya, kalau saya sih berdasarkan analisa teknikal ini memang trennya sideways tapi di jalur uptrendnya masih cukup bagus selama di atas 200. Apakah masih bisa naik lagi? Masih ada kemungkinan ya, dia breakout ya, apalagi volumenya naik, net buy asing juga naik. Nah, di sini kalau kita lihat sebentar ya, tadi nggak saya nyalakan ya, mati ya, sempat mati ya, tapi kurang lebih tadi datanya masih valid ya. Maaf tadi bergeser sedikit ya datanya. Jadi penutupannya Goto tadi 400, kemudian ADRO 3260, BBRI 4360 ya. Tadi lupa saya nyalakan plug-innya jadi mungkin nggak update. BBCA 3400. Nah, ini BRMS ya 240 ya. Jadi dia masih cukup bagus. Kalau yang mau buy hasil air silakan. Setiap kelipatan Rp10 atau Rp20 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu.
kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Kalau kita perhatikan area buy on weakness untuk Telkom saya ada kasih 3 area, 4.500, 4.200 dan 4.000. Sebelum dividen saya sudah sebutkan kalau dia gagal bertahan di atas 4.300 lebih baik jual dulu. Kita buyback di bawah di area 4.000 ya, buy on weakness berikutnya. Jadi yang ikuti saya lumayan ya kalau misalnya tradingnya seperti itu ya. Walaupun nggak dapat dividennya kan kalau kita lihat ya dari 4.300 kena trading stop ya ini 4.000 mulai buyback ya lebih tinggi daripada kita harapkan dividennya ya, cashbacknya dalam arti ya. Kalau kita masih mau mempertahankan jumlah lot yang sama. Ini memang areanya downtrend dalam jangka pendeknya, MA20-nya masih mengarah ke bawah, candle-nya masih di bawahnya MA20. Jadi kalau kita mulai buy, boleh aja tapi bertahap aja, naik ke atas 4.200 tambah lagi. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau kita mau tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup untuk Telkom. Oke, berikutnya BMRI. Sudah sering saya bahas ya. Jadi 8.000 dan 8.500 tetap ya support resistennya. Hari ini juga ada yang komentar ke saya ya, Pak Sunar thank you loh. Saya sudah set up kemarin automatic order 8.000 ke atas saya buy. Walaupun IHSG-nya indeksnya IHSG-nya merah ya, tapi dia bilang saya maunya fokus kepada garis-garis yang sudah Pak Sunar berikan ya. Hari ini ya sudah lumayan ya Pak Sunar ya, 8.200 ya, thank you banget katanya gitu. Ya kurang lebih seperti itulah kalau trading ya. Jadi trading itu enak kalau sudah ada garis-garisnya seperti ini ya. Mudah banget, kita nggak perlu terlalu takut tapi jangan terlalu agresif, kurang lebih cukup. Ini targetnya masih tetap sama di 8.500 ya. Kalau yang belum buy mau buy sekarang boleh tapi buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya BBNI. Area buy on weakness ketika di atas sudah saya sebutkan di 8825, 8450 dan 7950. Jadi yang ikutin saya ini ketika dia rebound ke atas ya mantul ya penutupannya itu boleh buy, naik ke atas 8.200 tambah lagi atau average up. Nah, kalau yang belum punya mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Jadi intinya untuk BBNI selama dia bertahan di atas 7950 itu acuan saya di sini ya. Dia masih cukup bagus peluangnya ya. Walaupun di sini kalau kita lihat MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, tapi prime return-nya ini masih cukup bagus uptrend-nya ya. Walaupun agak melemah, jadi kita belinya bertahap aja, naik ke atas 8450 tambah lagi atau setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya kita beli tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa kalau yang berminat ya untuk event hari Jumat ini live trading langsung ya berdasarkan live langsung ya pada waktu market buka. Jadi nanti saya pandu ya gimana sih caranya kalau kita mau trading saham ya. Itu live mulai dari jam 8.45 pagi sampai dengan jam 3 sore ya sampai market tutup ya. Itu di online atau onsite ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk sign up formnya. Kalau mau daftar silakan daftar, kurang lebih sekian. Seperti biasanya jangan lupa ini bersambung ke bagian kedua. Yang belum subscribe silakan subscribe, bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian kalau ada pertanyaan atau saran tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya tidak lupa selalu, saya mendoakan selalu semuanya selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih. Sekian.